Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPI TV, jumpa lagi bersama dengan saya, reporter Fafa dari Mesir di program Study Abroad. Di episode kali ini saya akan mengajak Sobat PPI untuk membahas terkait graduation atau wisuda. Wisuda ini bukan wisuda sembarangan, soalnya digagas oleh mahasiswanya sendiri. Kira-kira seperti apa ya? Apakah sama seperti wisuda yang pada umumnya ada di Indonesia? Penasaran dong tentunya? Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita bahas bareng-bareng. Serba-serbi akan membahas semua hal seputar study abroad. Mulai dari pembelajaran di kelas, pergaulan, tips dan trik, serta berbagai hal menarik lainnya. Mau tahu lebih lanjut? Update terus di Serba-serbi Study Abroad. Sobat PPI tahu nggak sih, sebenarnya Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu nggak pernah mengadakan acara wisuda secara resmi yang diselenggarakan dari pihak universitasnya. Jadi dulu-dulunya itu kita datang, belajar, ujian, nunggu hasil ujian, kalau lulus, selesai, nunggu ijazah, udah gitu aja. Nggak ada acara seremonial wisuda seperti yang biasa kita ketahui di Indonesia pada umumnya. Nah, akhirnya digagaslah acara oleh PPMI Mesir atau Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, sebuah acara wisuda atau kita menyebutnya dalam bahasa Arab takrimil khirijin sebagai bentuk apresiasi untuk alumni-alumni Al-Azhar yang sudah menyelesaikan studinya. Acara ini digagas pertama kali tahun 2008 dan karena mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak seperti orang yang mengikuti acaranya, kemudian tamu undangan, akhirnya setiap tahun digelarlah acara wisuda ini. Selanjutnya saya akan ajak Sobat PPI untuk mengetahui lebih lanjut terkait graduation atau acara wisuda di Mesir yang digagas atau diselenggarakan langsung oleh mahasiswanya dengan kedatangan salah satu narasumber yang terpercaya tentunya ya, karena beliau ini merupakan mantan ketua wisuda tahun 2021, masih tahun kemarin nih, jadi masih kerasa mungkin ya vibes-nya. Jadi untuk lebih tahu lebih lanjut nih, saya akan langsung ajak untuk berbincang langsung dengan beliau. Nah, Sobat PPI, ini sekarang aku udah bersama dengan salah satu narasumber kita, karena kita kedatangan narasumber ya, di episode kali ini Study Abroad terkait tentang gimana sih wisuda di Mesir, khususnya pelajar Azhar Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar. Langsung aja deh kita tanyain. Halo kamu As. Halo Kak Fafa. Kita kenalan dulu kali ya. Ini boleh dikasih tahu deh ke teman-teman Sobat PPI semuanya. Kamu Asnya sekarang lagi di mana? Terus kuliahnya ambil jurusan apa? Terus kesibukannya apa? Oke, langsung aja nih Kak. Oke, langsung aja boleh. Oke, selamat siang atau malam nanti ini disiarkan, nggak tahu kapan. Ya, Sobat PPI TV. Nama saya Muas Nasyid, dipanggil biasanya Muas. Sekarang alhamdulillah baru lulus sih Kak harusnya. Semoga lulus ya, amin. Baru selesai ujian tingkat akhir kemarin, jurusan Syariah Islam. Sekarang masih di Kairo posisinya, seperti itu Kak. Oke, sehat-sehat ya tapi ya di Kairo ya. Alhamdulillah. Nah, berhubung kita kan kemarin itu kan bukan kemarin sih, sekarang nih ya tepatnya lagi mau membicarakan terkait tentang wisuda. Gimana sih? Aku pengen kasih pertanyaan nih.
kamu As sebagai mantan ketua wisuda tahun 2021 tahun kemarin ya kan, sekarang mau wisuda kan ceritanya. Jadi mau tanya nih, seperti apa sih teknisnya atau step by step untuk menggelar acara wisuda yang diselenggarakan sama mahasiswanya sendiri? Untuk teknis step by stepnya sebetulnya kurang lebih sama dengan event organizer pada umumnya ya. Cuman kita mulai start itu ketika diangkat atau ditunjuk oleh presidennya, PPMI Mesir di sana. Ada PPMI Mesir yang menunjuk kita sebagai pelaksana. Kemudian langkah pertama mengumpulkan evaluasi dan rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tahun-tahun sebelumnya bagaimana, rekomendasinya seperti apa, kemudian kita menentukan kira-kira tantangan di tahun ini apa gitu. Kebetulan ketika tahun 2021 kita punya 3 tantangan. Ada pandemi, ada tentang keuangan, kemudian ada tentang jumlah wisudawan yang kebetulan banyak sekali angkatan teman-teman yang kuliah di Mesir yang lulus pada tahun tersebut. Setelah itu kita mulai pembentukan panitia dengan adanya tantangan-tantangan tersebut. Siapa aja sih yang cocok buat buat bareng panitia bersama kita gitu. Setelah pembentukan panitia, kita ke perancangan konsep ya, paling isinya biasa rapat-rapat antara divisi yang ada, merancang timeline, terus deadline yang akan dikerjakan itu seperti apa. Terakhir kita tinggal eksekusi sesuai apa yang kita rencanakan. Jadi garis besarnya kita tahu nih kita mau menghadapi apa sih, terus kita bagaimana gitu. Paling seperti biasanya itu. Persiapannya berapa lama tuh? Persiapannya normalnya sih biasanya 1-2 bulan. Paling cepat 1 bulan, paling lama 2 bulan. Nah, di dalam menyelenggarakan acara ini ya, siapa aja sih yang ikut andil supaya acara ini tuh berjalan sampai selesai dengan lancar dan juga sukses? Siapa aja sih yang kira-kira ada perannya di situ? Yang pertama, yang pasti itu panitia pelaksana gitu ya Kak. Karena namanya pelaksana kan, kalau nggak ada nggak bakal terlaksana dong acaranya gitu. Ya, jadi ini paling berjasa banget teman-teman saya sebagai ketua panitia pelaksana, mulai dari pembimbing kita, steering committee, kemudian ada anggota, para SC dan lain sebagainya. Itu benar-benar peran yang paling penting, yang turut andil paling besar menurut saya dalam kepanitiaan ini. Namun di lain itu juga ada pihak-pihak lain. Yang pertama ada PPMI Mesir yang menjembatani antara kita dengan KBRI Kairo di awal-awal. Jadi kita dipertemukan oleh KBRI Kairo, kita diberi waktu untuk mempresentasikan bagaimana rencana kita, bagaimana konsep kita ke KBRI Kairo. Otomatis pihak setelah PPMI Mesir tentunya ada KBRI Kairo, yang mana selain sebagai pelindung kita di Mesir, KBRI Kairo juga banyak membantu di jalur birokrasi, yaitu tentang perizinan tempat yang akan kita gunakan. Karena walaupun tempatnya berbayar, tetap harus dengan izin yang sesuai dari pihak tertentu. Dan itu sulit sekali birokrasi jika hanya ditembus oleh kita mahasiswa di Mesir. Jadi butuh bantuan dari bapak-bapak di KBRI Kairo. Terkhusus ada Prof. Bambang ya, sebagai Bapak Atikut KBRI Kairo beserta jajarannya, ada Pak Fauzan dan Pak Subhan. Oke, mantap ya. Banyak ya berarti keterkaitannya wisuda ini dengan berbagai pihak untuk acara ini berjalan dengan lancar dan juga sukses sampai akhir ya berarti. Betul. Ya, tentu para wisudawan juga ikut andil karena ya mereka peserta acaranya gitu. Iya, jadi insya Allah ya semua elemen ikut lah. Ya, oke. Ini calon wisuda ya, sebagai calon wisuda ya kalau tahun ini ya berarti ya harus ikut andil. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, kesan selama menjadi panitia wisuda itu gimana sih? Ada nggak kira-kira drama ya gitu ketika menjabat ataupun sedang bertugas menjadi panitia wisuda? Kesannya mungkin menjadi tempat belajar ya, tempat belajar yang hal-hal yang kita nggak nemuin ini di kampus atau kita nggak nemuin di tempat-tempat tertentu, dan memang hanya ada di kepanitiaan wisuda ini gitu. Bahkan salah satu kesan tersendiri ya secara pribadi,
saya pertama kali ngerasain asam lambung itu di panitia wisuda ini Kak. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah namanya pusing sampai asam lambung naik, itu nggak pernah gitu. Cuman ya itu kesan pokoknya berkesan sebagai tempat belajar bersama teman-teman. Jadi sarana pembelajaran ya. Betul, termasuk juga membangun relasi yang sebelumnya mungkin ke KBRI hanya sekali 2 kali sebelum acara wisuda gitu, tapi di panitia wisuda jadi lebih banyak komunikasi sama bapak-bapak di KBRI Kairo sana. Kemudian drama ya Kak. Dramanya untuk kira-kira ada nggak biasanya? Biasanya setiap tahun ada dramanya masing-masing gitu ya. Oh, ada ya. Kebetulan di tahun 2021 ada nih dramanya, mungkin penyebabnya dari salah paham dan sulit memahami gitu kan. Kita panitia yang sebetulnya bentuknya relawan ya, volunteer gitu kan, kegiatan yang emang kita tolong-menolong sesama mahasiswa gitu. Cuman dituntut seprofesionalis mungkin gitu, seperti event organizer pada umumnya ya, tapi kita tetap mengusahakan itu di lain sisi ya. Cuman ya tadi sampai sekali 2 kali di demo oleh para wisudawan yang sebetulnya hanya perlu dipahamkan saja gitu. Tapi ya alhamdulillah ya di sana lah. Jadi panitia berarti mentalnya harus kuat ya. Iya betul. Selain harus. Oke. Nah, makasih banget nih Kakak Muas untuk sharing-sharingnya terkait tentang wisuda sebagai mantan ketua wisuda tahun 2021 dan tahun ini insya Allah menjadi calon wisudawan ya. Amin, betul Kak. Amin ya. Semangat buat Kakak Muas dan terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Setelah kita ngobrol bareng sama mantan ketua wisuda PPMI Mesir tahun 2021, tentunya udah ada dong gambaran-gambarannya seperti apa. Nah, saya selanjutnya nih di sini akan membagikan beberapa fun fact terkait graduation ceremony yang dilaksanakan oleh PPMI Mesir, panitianya nih ya. Yang fun fact pertama nih, acara ini tuh selalu mendapatkan apresiasi dan juga pujian bahkan dari guru-guru besar di Al-Azhar Kairo Mesir. Kenapa tuh? Karena acara ini setiap diselenggarakan atau diadakan oleh panitianya itu dari mahasiswa Indonesia selalu mendapatkan respon yang positif karena kita ini terkenal dengan acara yang rapi dan juga terkonsep. Jadi kalau misalnya nih dapat undangan acara apa? Acara yang digagas dari Ittihad Thalabah Indonesia yaitu PPMI Mesir gitu. Mereka antusiasme untuk mendatangi acara ini karena acaranya ini pasti mereka udah punya ekspektasi, wah acara ini pasti bagus, pasti rapi, pasti terkonsep, dan itu sesuai dan terbukti pada setiap tahun acara. Setiap tahunnya di acara Takrim Lil Kharijin atau graduation ceremony yang diselenggarakan oleh PPMI Mesir. Fun fact selanjutnya, biasanya kalau misalnya ada sebuah acara gitu ya, identik yang jadi ketua tuh biasanya laki-laki. Tapi enggak dengan acara graduation ceremony atau Takrim Lil Kharijin yang diselenggarakan oleh PPMI Mesir. Di tahun 2017 itu merupakan salah satu nih yang pertama menjadi ada perempuan yang jadi ketua wisuda pertama yang bernama Marini Hajarani Nabila Hasyati. Itu tahun 2017. Nah, baru setelah 2018, 2019 dan tahun 2020 ada lagi ketua perempuannya, yaitu Latifatun Nur Laili. Ya, saya sendiri. Itu fun fact-nya. Kalau di Indonesia identik ketika acara wisuda itu memakai bajunya itu adalah baju kebesaran atau toga. Tapi kalau di Mesir, khususnya acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir, kita nggak pakai yang namanya toga-togaan karena ada kayak busana khususnya. Untuk yang perempuan, kita memakai gamis atau abaya hitam dan jilbab warna putih. Terus kalau untuk yang laki-laki pakai jalabiyah atau jubah khas Azhar. Jadi nggak ada yang namanya pakai toga-togaan kayak gitu.
Di tahun 2020, karena dunia mengalami pandemi COVID-19, akhirnya di tahun 2020 ini terciptalah konsep Pass-Through Graduation, acara yang diselenggarakan di KBRI Kairo. Acara ini juga khusus untuk mahasiswa Indonesia saja. Jadi yang biasanya kalau dulu-dulu itu kita menerima seluruh pelajar, nggak cuma dari Indonesia aja, tapi dari seluruh dunia untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh panitia wisuda PPI Mesir. Tapi karena 2 tahun 2020 itu acaranya diselenggarakan di KBRI Kairo dengan konsep Pass-Through Graduation, jadinya yang mengikuti acara ini cuman pelajar atau mahasiswa Indonesia saja. Berhasil menyelenggarakan acara wisuda dengan konsep Pass-Through Graduation ternyata menginspirasi PPI lainnya, salah satunya yaitu PPI Lebanon. Karena di tahun yang sama PPI Lebanon juga mengaplikasikan metode atau konsep Pass-Through Graduation ini untuk acaranya. Next, untuk fun fact selanjutnya, karena acara ini selalu dinilai dan juga mendapatkan banyak apresiasi dan juga pujian, akhirnya nggak cuman mahasiswa Indonesia aja yang mengikuti acara ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tapi juga diikuti oleh pelajar dari mancanegara seperti Spanyol, kemudian dari Maroko, kemudian dari Turki, dari Kazakhstan, bahkan dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan lain sebagainya. Acara ini tuh menjadi acara yang dinantikan setiap akhir tahun dan selalu ditanyakan kapan PPMI Mesir akan membuka acara graduation ceremony yang bisa mereka ikuti. Dan yang gak kalah menarik, acara graduation ceremony ini selalu biasanya dilaksanakan di ACC atau Azhar Conference Center yang merupakan salah satu bangunan yang ikonik dengan Azharnya. Walaupun acara graduation ceremony ini khusus untuk, bukan dikhususkan ya sebenarnya, tapi emang banyak diikutinya oleh mahasiswa Indonesia lulusan Universitas Al-Azhar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang mengikuti acara ini juga dari universitas lain, seperti contohnya ada dari Cairo University atau juga Ainun Shams University dan juga Dual Arab University, dan juga masih ada beberapa universitas lain yang juga ikut acara ini, karena acara ini tidak dikhususkan untuk mahasiswa Indonesia yang lulus dari Universitas Al-Azhar juga. Gimana Sobat PPI? Udah ada gambaran dong tentunya terkait tentang graduation ceremony yang diadakan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan aku punya pertanyaan nih buat kamu. Kalau kamu dapat kesempatan untuk jadi panitia wisuda, kira-kira bakal kamu ambil nggak? Jangan lupa ya, jawabannya taruh di komen bawah. Sekian episode Study Abroad pada kali ini. Saya reporter Kota dari Mesir mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel PPI TV dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan informasi dan juga video-video menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar. Bye!